Juga para sedulur kinasihku sekalian dimanapun panjenengan berada, pada kesempatan kali ini dalam video ini saya akan mengungkap apa yang menjadi unek-unek saya akhir-akhir ini. Dan unek-unek saya ini saya tujukan untuk yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta semua yang terkait tanpa terkecuali. Ini adalah oro-oro ombo jenggolomani. Di balik oro-oro ombo jenggolomani ini tersimpan titik gaib yang sejak dulu hingga sampai sekarang belum ada yang mampu mengungkapnya, termasuk para ahli sejarah yang dalam perencanaan nantinya akan menjadi bagian dari sejarah perjalanan hidup saya di tempat ini. Kenapa saya mengambil tempat di sini untuk merekam video? Karena ini tempat suci, tempat keramat, tempat sejarah, alias bukan tempat sembarangan. Artinya, kalau di dalam ungkapan unek-unek saya ini ada modus, ada politik, ada permainan, ada maksud yang tidak baik, sudah tentu yang rekso atau yang menunggu tempat ini tidak akan rela. Artinya saya akan celaka. Sebab itu saya mengambil rekaman di tempat ini karena supaya secara gaib saya memiliki saksi dan yang menyaksikan saya secara gaib mengetahui apa isi hati saya, baik atau buruk. Poro kadang juga poro sedulur kinasihku sekalian dimanapun panjenengan berada, saya adalah seorang pengembara dan pengembaraan saya ini dimulai sejak saya berumur 9 tahun menginjak ke 10 tahun. Pada waktu itu hampir waktu kenaikan kelas 2 SD ke kelas 3 SD, karena pada waktu itu saya masih sekolah di SD. Karena suatu hal, sekolah saya putus, gagal, dan sejak itu saya memulai pengembaraan. Hingga saat ini saya berusia 58, lebih kurang. Karena hampir seluruh usia saya, umur saya habiskan untuk mengembara. Sehingganya saya hafal betul seluk-beluk dunia, terutama Indonesia, tempat di mana saya dilahirkan. hampir seluruh tempat
mulai dari yang tidak aneh sampai ke tempat-tempat yang aneh pernah saya datangi. Mungkin hanya sebagian kecil saja, dan itu berjumlah beberapa titik saja yang belum saya datangi. Artinya, singkat ceritanya, saya hafal sekali seluk-beluk dunia, terutama tanah Jawa di Indonesia, tempat di mana saya dilahirkan, tempat di mana saya dibesarkan, dan tempat tinggal yang sangat saya cintai. Saya ulangi, saya seorang pengembara, dan hampir seluruh usia saya habiskan untuk mengembara. Singkatnya, saya tahu betul, saya mengerti, dan saya paham seluk-beluk dunia. Tidak selembar daun pun yang jatuh tanpa kehendak Tuhan, dan itu saya sangat tahu betul, saya paham, dan saya mengerti. Sebab itu saya memiliki kemampuan untuk tetap bertahan hingga sekarang, apapun yang terjadi dan apapun yang saya alami. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa saya adalah seorang pengembara. Hampir seluruh umur saya, usia saya habiskan untuk mengembara. Jadi saya sangat hafal, saya tahu betul, mengerti betul, paham betul seluk-beluk dunia, terutama tanah Jawa di Indonesia, tempat di mana saya dilahirkan, dibesarkan, dan saya tinggal hingga saat ini. Di luaran sana, ada banyak tempat-tempat yang sangat merusak, merugikan, menurut moral manusia. Seperti tempat-tempat pemujaan, tempat-tempat penyimpangan, atau tempat-tempat pesugihan, paranormal, dukun, dan lain-lain. Para pembisnis gaib, pembisnis barang-barang antik, bahkan sampai penjual harga diri, penjual sesama manusia hidup, dan di dalamnya ada aparat negara yang terlibat, ada tentara, ada polisi, ada pegawai negeri sipil, yang intinya apa yang mereka lakukan sangat merugikan banyak orang, bahkan merusak tanah air yang kita cintai, terutama soal keyakinan, kepercayaan, atau adat dan agama. Tetapi sejauh yang saya ketahui, apapun yang mereka lakukan aman,
tidak mengalami masalah apa, lancar-lancar saja. Tapi giliran saya yang bermaksud baik, berniat baik, bertujuan baik, malah justru dipermasalahkan, dihambat, dihalangi. Ditentang, ditolak, bahkan saya dianggap sesat. Dimanapun saya berada, selalu ada seorang polisi yang dibaliknya ada para aparat desa memata-matai saya, memeriksa saya, mencurigai saya. Yang katanya ada yang laporan seperti ini, laporan seperti itu. Konyolnya, saya dianggap teroris. Bukan cuma sesat, tapi saya juga dianggap teroris. Alasan aparat tersebut karena ada laporan dari warga, dari masyarakat yang bla 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 dan lain sebagainya. Mereka tanpa berpikir panjang langsung mengambil tindakan, menemui saya, memeriksa saya, memata-matai saya, bahkan ikut-ikutan mengira, menyangka, bahkan menuduh saya. Padahal andai saja mereka mau berpikir cerdas, berpikir luas, berpikir universal, berpikir sadar, Tuhan itu maha segalanya. Satu, kalau apa yang saya siarkan adalah merupakan sesuatu yang menyesatkan manusia atau menghancurkan, merusak dunia, sepertinya tidak mungkin Tuhan akan berdiam diri membiarkan saya dengan enjoynya, dengan bahagianya, dengan merdekanya tetap hidup dengan iman hingga sekarang. Andai kata mereka mau berpikir cerdas, berpikir universal, berpikir sadar, sepertinya hanya teroris bodoh yang mau mengabarkan tempat di mana dia berada. Saya memiliki beberapa akun internet seperti Facebook, Twitter, YouTube, WordPress, dan Blogger. Di situ saya menceritakan dengan detail apapun yang saya alami, dimanapun saya berada. Dan jujur apa ada, tanpa politik, tanpa modus, tanpa bla bla bla. Apapun yang saya alami, apapun yang saya hadapi, dimanapun saya berada, selalu saya kabarkan melalui internet secara online. Hanya teroris bodoh kan yang mau melakukan itu. Namun mereka tidak berpikir se-universal itu. Sementara di luar sana, orang-orang yang praktek dukun, praktek paranormal, bahkan praktek, maaf, sebagai kiai, namun kiai kedok maksudnya, bukan kiai yang sesungguhnya ya, yang berbisnis antik, berbisnis gaib, harta karun, samurai, anti cukur, rantai babi, dan bla 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 bla, sampai ke pesugihan atau
pemujaan setan-setan, pemujaan jin-jin untuk mencari kesuksesan atau kekayaan duniawi. Dan di dalamnya ada tentara, ada polisi, ada aparat desa dan bla 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 lain. Mereka nyaman, mereka aman, mereka asik, mereka enjoy. Tidak mengalami masalah apapun. Paling-paling hanya sebatas tulisan dilarang bla bla bla, dilarang bla bla. Hanya sebatas itu, tapi tindakannya, prakteknya nol. Tidak ada. Giliran saya yang berusaha menjunjung tinggi NKRI dengan berpedoman atau menggunakan lambang Pancasila, menebarkan cinta kasih sayang, mengabarkan kebenaran tentang Dat Maha Suci hidup atau Tuhan Allah, dengan tanpa tedeng alingan, tanpa rahasia, tanpa politik, tanpa modus. Ke seluruh umat manusia tanpa terkecuali, mulai dari para pejabat sampai ke rakyat jelata, tanpa pandang bulu, tidak peduli apapun agama, tidak peduli apapun latar belakang. Saya datangi dengan cinta kasih sayang. Saya ajak bertaubat. Saya ajak beriman dengan sungguh-sungguh secara lahir dan batin, agar kebencian, fitnah, syirik, adu domba, iri, dendam, saling merugikan satu sama lain, yang pasti ujung pangkalnya nanti akan menghancurkan NKRI, akan merusak Pancasila, bahkan mengiamatkan dunia yang kita tempati pada saat ini. Minimal terkurangi. Malah saya dipersulit, dihalangi, ditentang, bahkan dianggap saya sesat, dianggap saya teroris. Sepertinya tidak lucu. Ya, tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi ini tanpa kehendak Tuhan. Dan hal inilah yang mampu membuat saya bisa bertahan hingga saat ini. Namun semampu-mampunya saya bertahan. Saya manusia biasa, saya bukan seorang nabi, saya bukan seorang wali, saya bukan seorang ahli. Wah, bukan. Saya hanya manusia bodoh yang sudah bertobat dan sedang mengabdikan diri hanya kepada Dat Maha Suci Allah. Itu saja. Dengan cara mengorbankan jiwa raga saya untuk NKRI, untuk Pancasila, untuk Indonesia, untuk bangsa dan negaraku, untuk agamaku, untuk adatku, untuk sukuku, untuk pulauku, untuk tanah airku. Kenapa Anda menghalangi saya, mempersulit saya? Bahkan menganggap saya sesat, menganggap saya teroris. Padahal anggapan Anda selama ini terhadap saya tidak ada buktinya, kan?
Tidak ada buktinya. Tapi kenapa Anda masih suka membuang waktu, menganggap saya, mencurigai saya, sementara buktinya tidak ada? Daripada panjenengan Anda semua seperti itu, lebih baik bertobatlah bersama saya. Mari kita bertobat, lalu beriman kepada Allah, kepada Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya taubat dan sesungguh-sungguhnya iman. Ingin tahu taubat itu apa? Taubat itu seperti apa dan bagaimana? Ingin tahu iman itu seperti apa? Iman itu bagaimana? Dan ini loh yang sedang saya kabarkan kepada semuanya tanpa terkecuali. Ini loh yang sedang saya siapkan. Karena saya tahu, seperti pada awalnya saya seorang pengembara dan hampir seluruh usia saya habiskan untuk mengembara. Artinya saya hafal, saya mengerti, saya tahu seluk-beluk dunia. Jadi saya tahu hanya dengan cara bertobat, hanya dengan cara beriman dan mengabarkan, menguraikan, mengajarkan sesungguh-sungguhnya taubat dan sesungguh-sungguhnya iman, kerusakan NKRI bisa terselamatkan, Pancasila bisa kita tegakkan, kejahatan, keburukan, modus, bla 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 yang dilakukan oleh mereka-mereka yang belum bertobat, oleh mereka-mereka yang belum beriman, minimal bisa terkurangi. Yang pada akhirnya lambat laun mereka akan bertobat, mereka juga akan beriman dan belajar bersama-sama mengenal Allah lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Apakah saya sesat? Apakah saya teroris? Dengan mengajarkan itu, dengan mengabarkan itu, apakah saya sesat? Dengan menceritakan apa yang saya alami setiap hari, dimanapun saya berada, secara online, di internet, apakah saya teroris? Justru saya ingin menyadarkan mereka-mereka yang sesat, mereka-mereka yang teroris, supaya mau bertobat lalu beriman dengan sesungguh-sungguhnya iman. Apapun yang saya alami di dalam setiap keseharian saya, dimanapun saya berada, selalu saya kabarkan secara online di internet dengan apa ada, dengan jujur, tanpa rahasia, tanpa politik, tanpa modus, tanpa bla-bla, dengan apa ada, jujur terbuka. Kalau ingin mengetahui apa sih yang sebenarnya dikabarkan oleh wong edan babi, apa sih yang sesungguhnya yang disiarkan oleh wong edan babi, bukankah di akun internet saya ada ratusan artikel yang menjelaskan, yang menguraikan dengan tanpa tedeng aling-aling tentang apa yang saya kabarkan, tentang apa yang saya siarkan. Kenapa Anda tidak mau membacanya? Kalau memang ingin tahu, ingin tahu wong edan babu saat sekarang ini berada di mana? Bukankah semua tentang saya selalu saya kabarkan secara online di internet?
Kenapa Anda tidak mau membaca jika ingin mengetahui di mana posisi wong edan baru? Saya, wong edan baru, sedang praktek menjalankan laku murni menuju suci yang dalam istilah agamanya tersebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya, segalanya berasal dari Tuhan. Semuanya, segalanya milik Tuhan. Semuanya, segalanya pasti akan kembali hanya kepada Tuhan. Itulah yang sedang saya siarkan. Itulah yang sedang saya kabarkan secara online, secara langsung. Dengan cinta kasih sayang, tanpa memandang bulu, tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang suku, agama, bangsa, dan lain-lainnya. Semuanya. Karena Tuhan adalah hak. Semuanya. Tuhan adalah milik segalanya. Tidak ada alasan manusia tidak memiliki Tuhan atau tidak punya hak untuk Tuhan. Tidak ada alasan. Semuanya punya hak. Semuanya milik Tuhan, segalanya milik Tuhan, berasal dari Tuhan dan hanya akan kembali kepada Tuhan. Itu berlaku untuk semuanya tanpa terkecuali. Itu loh yang sedang saya siarkan, itu loh yang sedang saya kabarkan. Sekali lagi, saya wong edan baru sedang praktek menjalankan laku murni menuju suci, tapi tidak egois. Saya membuka tangan bagi siapapun yang mau bertobat bersama saya, yang mau beriman bersama saya, belajar bersama saya. Apakah itu sesat? Saya menggunakan cara saya sendiri, pengetahuan saya sendiri untuk menghapus, minimal mengurangi yang namanya syirik, iri, dengki, fitnah, adu domba, benci, bla bla bla, saling merugikan orang lain, saling bohong, saling menipu. Dengan iman, supaya kejahatan, pemerkosaan, penipuan, pembunuhan, bencana-bencana alam yang terjadi di sana sini minimal bisa terkurangi. Terutama Anda seorang teroris, bisa sadar dan bisa sadar, mau bertobat dengan sesungguh-sungguhnya bertobat, mau beriman dengan sesungguh-sungguhnya iman, bukan hanya sebatas pikiran, bukan hanya sebatas angan-angan, bahwasannya untuk menuju Tuhan, untuk bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tidak harus jadi teroris. Tidak jadi teroris, tapi dengan cara bertaubat lalu beriman kepada Allah dengan mengabdikan jiwa. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya, apapun suku bangsa, tidak bla bla, tidak bla bla bla, wah sampai musingin kepala, enggak. Dat Maha Suci Allah itu tidak serumit yang kita pikirkan selama ini, tidak sesulit yang kita kira selama ini.
mengenal Dat Maha Suci Allah sangat-sangat sederhana. Tidak serumit dan tidak sesulit yang kita sangka, yang kita kira selama. Lawong cuma bertobat lalu beriman. Letak sulitnya di mana? Yang membuat sulit, yang membuat rumit, Anda tidak mau bertobat, Anda tidak mau beriman. Saya sudah bertobat kok, saya sudah beriman kok. Buktinya mana? Lawang Anda masih membenci, Anda masih suka memfitnah, mengadu domba, sirik, iri, menjalankan ibadah saja maunya diketahui oleh orang lain. Kalau nggak ada yang mengetahui merasa rugi. Apakah seperti itu yang namanya bertaubat? Apakah seperti itu yang namanya beriman? Bertaubat dan beriman kepada Allah tidak seperti itu. Bertobat, beriman kepada Allah itu bersih hati, bersih pikiran, minimal nggak usah bersih raga. Bersih pikiran, bersih hati. Yang namanya bersih pikiran, bersih hati itu nggak ada kebencian, nggak ada sirik, iri, dengki, fitnah, adu domba, saling merugikan, menipu, bohong. Tidak ada seperti itu. Kalau kita benar-benar bertobat, kalau kita benar-benar beriman. Ini loh yang sedang saya siarkan. Ini loh yang sedang saya kabar. Apakah itu sesat? Saya mensiarkan laku murni menuju suci tanpa pandang. Mulai dari pejabat, dari para abri tentara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, polisi, dari PNS-nya, pegawainya dan bla bla, sampai ke orang miskin yang dikucilkan oleh tetangganya, yang dibenci oleh tetangganya. Saya datangi dengan cinta kasih saya ajak bertobat, saya ajak beriman. Apakah itu teroris? Saya ulangi sekali lagi, saya seorang pengembara, dan pengembaraan saya mulai dari kecil hingga sekarang. Simpelnya, hampir seluruh hidup saya habiskan untuk mengembara. Artinya saya hafal betul seluk-beluk dunia, terutama tanah Jawa di Indonesia, tempat di mana saya dilahirkan, dibesarkan, dan saya tinggal bersama. Dan saat ini saya sudah bertobat dan beriman kepada Dat Maha Suci Allah, Dat Maha Suci Tuhan, atau Dat Maha Suci bla 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 lain. Saya mengabdikan jiwa raga saya hanya kepada Dat Maha Suci Tuhan dengan cara menghabiskan sisa-sisa usia saya untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan tanah airku alias NKRI. Yang berlambang Pancasila. Ingin tahu? Bacalah artikel saya. Karena artikel-artikel saya adalah pengetahuan pribadi saya yang saya dapatkan, yang saya alami
hasil dari praktek langsung di lapangan di setiap hari. Tidak ada politik di dalam, tidak ada modus di dalam. Bacalah jika memang Anda ingin mengetahui, Anda ingin mengerti, Anda ingin memahami apa yang dikabarkan oleh wong edan baru, apa yang sedang disiarkan oleh wong edan baru. Jadi tolong bantu saya, jangan persulit saya, jangan persulit saya, jangan halangi saya. Saya ingin memeluk semua saudara-saudari saya yang tidak etis diceritakan, yang saling membunuh, yang saling memfitnah, yang saling mengadu domba, yang saling merugikan, yang saling menyakiti, yang saling iri, yang ngebom hotel, yang ngebom gereja, yang mengebom masjid, dan bla bla bla. Saya ingin memeluk mereka semua dengan cinta kasih sayang yang saya miliki, dengan cinta kasih sayang yang saya ketahui, dengan cinta kasih sayang yang saya paham, dengan pertobatan yang sedang saya lakukan, dengan iman yang saya miliki, agar mereka sadar, agar mereka mau bertobat, agar mereka mau beriman, sadar dengan sesadar-sadarnya, bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya bertaubat, beriman dengan sesungguh-sungguhnya iman. Bukan cuma karena, bukan cuma ikut-ikutan, bukan cuma karena gengsi dan lain sebagainya. Dengan sesadar-sadarnya. Tolong, jangan halangi saya, jangan persulit saya. Wahai Bapak polisi, wahai Bapak tentara, tolong jangan halangi saya, jangan persulit saya. Tujuan saya tahu. Jangan takut, jangan khawatir. Panjenengan akan kehilangan pekerjaan, panjenengan akan nganggur. Sekalipun NKRI berlambang Pancasila yang kita cintai ini terbebas dari kejahatan, terbebas dari teroris, jangan takut Anda kehilangan pekerjaan. Walaupun NKRI yang berlambang Pancasila ini tidak ada teroris, tidak ada kejahatan, panjenengan akan tetap jadi polisi, panjenengan akan tetap jadi tentara. Artinya panjenengan tetap akan mendapatkan gaji setiap bulan. Jadi jangan takut. Kalau memang panjenengan adalah seorang perwira, seorang prajurit negara yang sedang mengamankan NKRI berlambang Pancasila, memerangi teroris, memerangi kejahatan, sepertinya nggak ada salahnya kalau kita malah justru bekerja sama, bukan malah mempersulit. Panjenengan orang kantor, saya orang lapangan, jadi saya lebih tahu seluk-beluk di lapangan. Saya lebih paham seluk-beluk di lapangan dibanding Anda yang mungkin hanya di kantor, begitu keluar ke lapangan naik mobil, naik motor. Pak Presiden, Bapak Presiden yang sangat-sangat saya hormati, dengan rekaman video ini saya sangat berharap ada wakil rakyat atau pejabat negara yang kebetulan nyasar ke YouTube saya dan menyaksikan video saya ini. Tolong Pak Presiden, tolong, himbaulah prajuritmu, himbaulah prajuritmu, terutama tentara dan polisi yang belum bertaubat dan belum sadar serta belum beriman kepada Tuhan, yang mempersulit saya,
dalam menebar cinta kasih sayang kepada NKRI yang berlambang Pancasila yang sangat-sangat kita cintai. Jangan persulit saya, jangan halangi saya. Usia saya mungkin tinggal beberapa bulan lagi. Saya ingin memanfaatkan sisa-sisa hidup saya untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, untuk mengabdikan diri kepada agama, kepada adat, kepada tanah air saya. Jadi tolong bantu saya dengan cara tidak mempersulit saya. Izinkan saya menggunakan cara saya sendiri untuk mengurangi, bahkan jika perlu menghapus kejahatan-kejahatan yang ada di tanah air kita, yang berada di dalam lingkaran NKRI kita, terutama para teroris itu. Agar mereka sadar dan mau bertobat serta beriman kepada Allah, sehingga bisa mencintai NKRI, bisa mencintai Pancasila, mengasihi dan menyayangi tanah air beserta seluruh penghuni. Kalau memang saya terbukti sesat, terbukti teroris dengan apa yang sudah saya ungkapkan, saya siap. Saya siap dihukum dengan model apapun, saya siap. Tuhan, aku tahu Engkau Maha Mengetahui. Aku tahu Engkau menyaksikan apa yang sedang saya lakukan saat ini. Jika ada kebohongan dalam hatiku, jika ada ketidakjujuran dalam hatiku, jika ada modus dan politik di dalam hatiku, tolong celakakan aku saat ini juga. Jangan beri aku kesempatan untuk bernafas. Jika memang aku seorang teroris yang sedang menyebarkan aliran sesat, untukmu Bapak Presiden, sekali lagi, untuk panjenengan yang terhormat Bapak Presiden, tolong himbolah para perwira, tolong himbolah para prajuritmu untuk tidak menghalangi saya, untuk tidak mempersulit saya di dalam menebar cinta kasih sayang yang saya ketahui secara meluaskan. Sesungguhnya saya bukan ahli pembicara. Saya selalu berekspresi dengan batin saya. Sebab itu saya hanya bisa mengekspresikan batin saya melalui tulisan. Kalau melalui bicara, sungguh saya bukan ahli pembicara. Saya bukan ahli berbicara. Berbicara itu bukan ahli saya. Saya uraikan, saya ungkap hal ini. Tujuannya tak lain dan tak bukan hanya untuk mengurangi beban yang selama ini menjadi unek-unek saya di dalam laku menuju suci. Sekali lagi, karena saya seorang pengembara yang hampir seluruh hidupnya saya gunakan, saya habiskan untuk mengembara. Saya hafal, saya tahu seluk-beluk dunia, khususnya tanah Jawa, Indonesia, tempat di mana saya dilahirkan, dibesarkan, dan saya tinggal hingga saat ini. Mereka yang melakukan praktek perdukunan, praktek penipuan, praktek pembohongan,
seperti pemujaan-pemujaan, pesugihan, pembisnis barang antik, mereka aman-aman saja, mereka nyaman-nyaman saja, mereka semakin lebar merenggangkan sayap-sayapnya. Tapi kenapa saya yang bertujuan baik dan berniat baik justru dihalang, dipersulit, bahkan dianggap sesat dan teroris? Apa mereka-mereka, apa di dalam mereka-mereka atau di antara mereka-mereka itu ada polisinya yang ikut terlibat, ada tentaranya yang ikut terlibat, ada PNS-nya yang ikut terlibat, ada kiainya yang ikut terlibat, sehingga mereka tetap aman, nyaman, enjoy? Atau apa karena mereka memiliki surat izin sehingga tidak dipermasalahkan, tidak dipersulit, tidak dihalangi? Sementara wong edan bae yang sedang laku murni menuju suci dengan cara menebar cinta kasih sayang kepada semuanya, segalanya, dan apapun tanpa terkecuali, malah dipersulit, dihalangi, bahkan dianggap sesat, parahnya dianggap teroris. Oh Tuhan, sudah sebegini parahkah NKRI yang berlambang Pancasila yang sangat saya cintai? Apakah dengan cara ini engkau akan membersihkan tanah air, yaitu dengan cara dihancurkan oleh mereka-mereka sendiri yang menghuni